Halo dan selamat datang kembali di Avenues. Seperti yang sudah kita tahu, sebentar lagi Indonesia akan mengadakan kegiatan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan pemilihan umum atau biasa disebut pemilu ini adalah salah satu bentuk penerapan demokrasi yang sudah berjalan selama ini di Indonesia. Perlu kita ketahui, pemilu di Indonesia merupakan kegiatan dengan skala sangat besar dari segi kegiatan maupun anggaran yang dibutuhkan. Untuk pemilu 2024 ini, anggarannya dikabarkan mencapai 28 triliun rupiah, sementara bila nanti diharuskan ada pemilihan presiden putaran kedua, sudah ada 17,3 triliun rupiah yang siap untuk digelontorkan. Dengan anggaran sebesar itu, pemilu membutuhkan perencanaan, effort, dan pengawasan yang matang. Dengan kata lain, pemilu di Indonesia dapat dianalogikan menjadi sebuah proyek karena mempunyai tahapan kegiatan dan mempunyai batasan waktu yang jelas. Karena itulah, pemilu dan project management tidak dapat dipisahkan begitu saja. Selama ini, konotasi pemilu di mata orang-orang adalah hal yang berbau politik. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya tahapan kegiatan pemilu ini juga bisa dilihat dari kacamata project management? Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita lihat terlebih dahulu dari sisi kepanitiaan penyelenggara pemilihan umum. Seperti layaknya proyek-proyek pada umumnya, banyak pihak terlibat di dalam pelaksanaan proyek 5 tahun sekali. Adapun penyelenggara pemilu mencakup Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. KPU berperan sebagai project manager yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemilu. Sedangkan Bawaslu dan DKPP dapat dianalogikan sebagai external stakeholder, di mana tugas Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu di Indonesia memastikan integritas dan kelancaran proses demokrasi. Sedangkan tugas dari DKPP adalah menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Pada pelaksanaannya, KPU tentu saja tidak bisa bergerak sendiri. Di bawah KPU terdapat PPK, PPS, dan KPPS. PPK bertugas untuk menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, sementara PPS di tingkat kelurahan atau desa, dan KPPS di tingkat tempat pemungutan suara. Karena tupoksi mereka yang menjalankan tugas sesuai arahan dari KPU, dalam project management PPK, PPS, dan KPPS dapat dikategorikan sebagai project team member yang mensupport kegiatan dan rencana yang telah disusun oleh KPU sebagai project manager. Setelah mengetahui masing-masing fungsi dari lembaga yang terlibat dalam pemilu dan memahami peran mereka dalam konteks project management, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, bila pemilu diibaratkan sebagai proyek, lantas siapakah klien atau user dari proyek tersebut? Jawabannya adalah rakyat Indonesia yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan pemilu. Lalu bagaimana tentang tahapan pemilu itu sendiri? Pemilihan umum merupakan tonggak penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun di balik proses tersebut terdapat serangkaian tahapan yang harus dilewati dengan baik agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan adil. Tahap inisiasi adalah langkah awal dalam penyelenggaraan pemilu di mana pada tahap ini pemerintah dan lembaga terkait mempersiapkan dasar hukum dan mendirikan badan penyelenggara pemilu. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 22 dan 27, tujuan dari proyek pemilu adalah untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif setelah habisnya masa jabatan selama 5 tahun. Setelahnya, KPU yang ditunjuk sebagai penyelenggara atau project manager tersebut perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemilu hingga selesai. KPU harus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan sesuai dengan mandat yang sudah diberikan. KPU juga perlu mulai mengidentifikasi dan memahami siapa saja stakeholder atau pemangku kepentingan selama tahapan pemilu dan kepentingan masing-masing stakeholder tersebut. Identifikasi dan manajemen stakeholder ini akan terus dilanjutkan sampai dengan tahapan kegiatan selesai. Tahap perencanaan melibatkan penyusunan rencana detail untuk pelaksanaan pemilu. Pada tahapan ini, KPU bertugas untuk membuat rencana kegiatan, penentuan anggaran, dan juga jadwal pelaksanaan dari kegiatan pemilu. Perencanaan yang dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan proses pendaftaran peserta pemilu, penyusunan proses verifikasi pemilih, mempertimbangkan dan memilih vendor untuk logistik pemilu,
perencanaan penentuan lokasi TPS, penyusunan materi pelatihan untuk para petugas di lapangan, penyusunan alur perhitungan suara, penyusunan alur pengaduan dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan merencanakan manajemen risiko untuk memastikan kesuksesan pemilu. Contoh dari manajemen risiko yang dapat direncanakan pada tahap ini adalah rencana mitigasi apabila ada surat suara yang rusak atau kurang. KPU dapat menyiapkan logistik surat suara cadangan untuk mengantisipasi hal tersebut dan juga membuat aturan yang jelas bila ada surat suara pemilih yang diterima dalam kondisi rusak atau tidak lengkap. KPU juga bisa merencanakan jalur logistik yang memadai untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan surat suara saat pengiriman atau distribusi. Selain itu, contoh dari manajemen risiko yang dapat dilakukan oleh KPU adalah membuat rencana alur pengaduan dan penyelesaian masalah ketika ada nama pemilih yang tidak muncul atau terdaftar di daftar pemilih. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak ada pemilih yang kehilangan kesempatan untuk memberikan suara di pemilu. Pada tahap pelaksanaan, pemilihan umum merupakan eksekusi dari seluruh kegiatan pemilu yang telah direncanakan, mulai dari pelatihan untuk para petugas di lapangan, penetapan daftar pemilih, penetapan peserta pemilu, pendistribusian surat suara, distribusi surat panggilan untuk pemilih, pelaksanaan kampanye bagi peserta pemilu yang sudah ditetapkan, sampai ke pemungutan suara atau pencoblosan yang berujung dengan penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Tantangan yang mungkin muncul adalah kekurangan surat suara yang diakibatkan oleh kompleksitas logistik, terutama untuk distribusi ke daerah-daerah terpencil dan gangguan keamanan. Tidak lupa juga koordinasi antar stakeholder yang efektif untuk menjaga keamanan di sekitar tempat pemungutan suara. Risiko lain yang bisa muncul adalah terkait hak pilih masyarakat. KPU mengajak masyarakat untuk menjaga hak pilih dalam pemilu 2024 dengan memverifikasi apakah nama mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT atau belum. Namun, apabila tidak terdaftar dalam DPT, apakah masih bisa memilih? Sebagai upaya mitigasi atas risiko tersebut, dilansir dari situs resmi KPU, masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan masih bisa menggunakan hak suara mereka. Nantinya, pemilih ini akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK dan dapat menggunakan iKTP mereka untuk mencoblos di TPS. Ketika rangkaian kegiatan pemilu berjalan, penting untuk adanya pemantauan dan pengendalian untuk mengawasi dan memastikan tidak ada hal-hal yang terjadi yang dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan pemilu. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terjadi saat hari pencoblosan, namun meliputi seluruh kegiatan dan tahapan pemilu mulai dari awal sampai akhir penutupan. Pengawasan ini dilakukan untuk menentukan apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Apakah distribusi logistik sudah diterima di semua TPS dengan tepat waktu? Apakah ada surat suara yang rusak dan perlu diganti sampai dengan rekapitulasi suara? Sebagai contoh, baru-baru ini muncul perkembangan terbaru mengenai peluncuran aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap sebagai pengganti Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITU yang telah diperkenalkan oleh KPU. Sirekap hadir untuk mempermudah kerja penyelenggara dengan lebih efektif dan efisien, serta menyajikan informasi cepat dan akurat dalam penghitungan hasil suara. Pada tahap pemantauan dan pengendalian, melibatkan pemantauan jalannya pemilu dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan, termasuk pemantauan penggunaan dari aplikasi Sirekap itu sendiri. Hal-hal yang berpotensi untuk muncul adalah kecurangan yang terjadi dalam berbagai aspek kegiatan pemilu dan juga ketidakpuasan dari pihak yang belum dapat menerima hasil pemilu. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan dapat melalui portal atau jalur pelaporan yang telah disediakan oleh KPU yang nantinya akan diproses oleh Bawaslu dan DKPP. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk menerapkan manajemen konflik yang efektif dan manajemen komunikasi yang baik untuk mencapai kesepakatan damai bagi para pihak. Ketika hasil pemilu sudah ditetapkan secara resmi, waktunya bagi para penyelenggara pemilu untuk masuk ke tahapan penutupan. Tahapan penutupan merupakan tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan pemilu yang bertujuan untuk memastikan tidak ada hal atau kegiatan yang belum dipenuhi dan juga untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemilu yang sudah dilakukan. Demikianlah pembahasan mengenai pemilu dan konteksnya dalam Project Management pada segmen Avenues kali ini.
Sekarang kita bisa mengetahui bahwa pemilu dapat menjadi sebuah proyek dengan skala masif, di mana banyak pihak yang terkait di dalamnya. Pemilu 2024 kali ini sudah di depan mata, diharapkan proses pemilihan umum kali ini dapat berjalan lancar secara demokratis dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung bersama keberhasilan pemilu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu selanjutnya hanya di Avenues.